Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita? Puji Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah, apa kabar? Ya, puji Tuhan, kami juga mengucap syukur kepada Tuhan di mana Tuhan boleh menolong setiap kita di tempat ini, baik yang di tempat ini, baik yang di rumah. Tuhan tetap baik buat setiap kita sehingga kita boleh ada di tempat ini. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Mari kita buka hati kita selebar-lebarnya dalam kasih Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya Tuhan. Penuhi hati kami dengan pujian yang baru di hadapan Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan dengan puji-pujiannya Tuhan. Yang penuh dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Aku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan. Amin. Duhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu Tuhan. Ku mengangkat tanganku dan bersyukur kepada-Mu Tuhan. Yes, haleluya. Duhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Aku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Duhi dengan kasih-Mu.
bersyukur makasih-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik di dalam hidup kami. Terima kasih buat pertolongan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Inilah kerinduan kami pagi hari ini Tuhan. Rindu menyenangkan Engkau, bersekutu di dalam hadirat-Mu, menikmati-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Ku rasakan kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu Tuhan. Dan indahnya kekudusan. Penuhi dengan kasih-Mu. Penuhi dengan kasih. Diam di hadirat-Mu. Diam di hadirat. Ku mengangkat tanganku. Ku mengangkat tanganku. Dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang hebat. Dia Allah yang penuh dengan kasih di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Puji Tuhan. Mohon Bapak Gembala akan berdoa untuk membuka ibadah kita pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah Tuhan, di mana pagi hari ini kembali Tuhan memberikan kesempatan kepada kami, untuk kami sebagai umat Tuhan, kami boleh datang ke rumah Tuhan, kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Kami bersyukur sebab Engkau ada di tengah-tengah perhimpunan kami pagi hari ini. Dan kami siap untuk dijamah, dilawat oleh Tuhan. Oleh sebab itu kami membuka hati ya Tuhan. Biarlah pengurapan Tuhan turun atas kami semua. Amin. Baik hamba-Mu yang melayani, baik seluruh jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini. Dan Engkau sendiri yang akan memampukan kami untuk kami menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Sehingga pujian penyembahan kami, ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu siap untuk memuji-muji Tuhan? Amin. Ada sukacita? Bapak Ibu coba lihat kanan kirinya. Memang kita tidak bisa melihat senyumnya, tapi percayalah mereka pasti senyum. Haleluya. Puji Tuhan, kita adalah umat tebusan Allah. Sebab itu kita patut bersyukur kepada Tuhan. Sebab hari ini kita sedang berlari-lari untuk mendapatkan mahkota kehidupan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Kau besar dan hidup, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Kemanapun, yes, kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang merasakan mujizat Tuhan angkat tangan. Haleluya. Bapak Ibu yang ada di rumah yang merasakan mujizat Tuhan angkat tangan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita mau menyeru-nyerukan nama Tuhan. Sebab Dia Allah yang besar, Allah yang tidak tergoyahkan di dalam kehidupan kita, Allah yang tidak terkalahkan. Haleluya.
segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan. Yes. Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu silakan duduk. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita buat Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Roh Kudus. Terpujilah namamu Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku.
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Engkau Allah yang layak dipuji. Engkau Tuhan yang layak disembah. Engkau Yesus Kristus yang hidup. Engkau Allah yang tidak pernah mati. Engkau Allah yang telah bangkit dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Dan Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah juru selamat kami. Engkau yang telah menjamin hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau sungguh baik. Engkau teramat baik. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kembali kami menyediakan hati kami di hadapan Tuhan. Kami membuka hati kami di hadapan-Mu untuk kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Engkau yang akan kembali mengurapi kami dengan kuasa Roh-Mu. Roh-Mu yang memberikan hikmat, memenuhi kami dengan pengertian akan kebenaran firman-Mu. Sehingga firman-Mu itu boleh menguatkan setiap pribadi kami. Firman Tuhan boleh menguatkan dan meneguhkan iman kami. Sehingga kami akan tetap menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan sampai pada akhirnya. Dan keselamatan itu tetap menjadi milik kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah kepada kami, sebab kami siap untuk mendengarkan dan melakukannya. Dan hamba-Mu siap untuk menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Iya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah kita yang hidup, sebab Tuhan kembali memberikan anugerah kepada kita, karena kita diberikan kesempatan untuk kita boleh beribadah bersama-sama di tempat ini. Ya, untuk lebih nyamannya saya tak duduk saja Bapak Ibu ya, daripada saya ngempet. Ya, ngempet bukan ngempet apa Bapak Ibu, ngempet kaki ini keram Bapak Ibu. Iya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan kembali belajar dari satu kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan membuka bersama-sama di dalam Alkitab kita, di dalam kitab Roma, pasalnya yang kelima. Kitab Roma, pasalnya yang kelima. Kitab Roma, pasalnya yang kelima. Ayat pertama sampai ayatnya yang kelima. Kita akan baca bersama-sama dan Bapak Ibu bisa menyimak, mengikutinya di dalam Alkitabnya masing-masing. Dan saya akan membacakan untuk Bapak Ibu dan kita semua. Kitab Roma pasalnya yang kelima, ayat pertama sampai ayatnya yang kelima. Ada beberapa ayat yang akan kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Roma pasalnya yang kelima, ayat yang pertama sampai kelima. Firman Tuhan berkata, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan
kepada kita. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam ayatnya yang kedua, bagian akhir. Ya, saya akan bacakan ayat kedua dan Bapak Ibu perhatikan. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Yang setuju katakan amin. Ya, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu rindu ya menerima kemuliaan Allah? Amin. Yang setuju mari kita lambaikan tangan. Ya, yang rindu menerima kemuliaan Allah. Haleluya. Ya. Saya tidak bisa membayangkan seperti apa dan bagaimana rasanya ketika kita menerima berkat ini dari Tuhan. Saya ini Bapak Ibu, ya, dinyatakan kena diabetes. Ya. Dan saya berusaha untuk tidak makan yang manis-manis. Tetapi orang yang sakit diabetes justru punya keinginan ingin makan yang manis, Bapak Ibu. Ya, kalau nggak percaya tanya aja yang sudah kena diabetes. Ya. Dan ketika kita menemukan atau mendapat satu makanan yang rasanya manis lewat leher, lewat tenggorokan, ya, rasanya kita seperti nemu apa gitu. Ya, saya pernah ya cerita, ya, iya, puji Tuhan, lebih enak suaranya Bapak Ibu ya. Iya, jadi ketika saya dapat sesuatu yang manis, tenggorokan saya rasanya seperti menemukan sesuatu yang wow gitu Bapak Ibu. Apalagi sudah berhari-hari mungkin saya cuma makan sayur sama buah. Ketika tenggorokan ini keserempet nasi goreng, rasanya bagaimana begitu. Iya. Dan saya bisa membayangkan ketika Tuhan ada di hadapan kita dan Tuhan menganugerahkan, memberikan berkat ini kepada kita. Mungkin rasanya tidak akan sama pada saat saya menemukan, ya saya mencicipi rasa manis atau dapat sesuap nasi goreng. Ya, mungkin lebih daripada itu Bapak, itu nggak ada apa-apanya. Rasa manis sama nasi goreng nggak ada apa-apanya. Dibanding kemuliaan Tuhan yang akan Tuhan berikan kepada kita, itu lebih sangat berharga melebihi apapun yang ada di dunia ini. Dan berkat ini Tuhan sediakan untuk kita. Amin Bapak Ibu. Untuk kita semua, untuk saya dan saudara. Karena apa? Tuhan mengasihi kita. Tetapi Bapak Ibu, firman Tuhan pagi hari ini juga menasihatkan kepada kita untuk kita menerima hal ini. Ya, ada sesuatu hal yang harus kita bayar. Memang Tuhan memberikan dengan cuma-cuma, tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita menerima seperti ini, berkat yang luar biasa ini, ada proses. Ada hal yang harus kita kerjakan Bapak Ibu. Oleh sebab itu pagi hari ini, ya firman Tuhan saya berikan judul, ya kalau Bapak Ibu ingat si Midun, ya dulu ada di TVRI itu ada film, ya drama kalau nggak salah, sinetron, ya kalau sekarang namanya sinetron, ya Sengsara Membawa Nikmat, ya Bapak Ibu pernah ya ingat tokohnya si Midun sama siapa itu, ya. Tapi pagi hari ini saya berikan judul, ya sengsara menghantar kepada nikmat Bapak Ibu. Ya, yang akan kita renungkan bersama-sama yaitu ayat 3 dan 4. Ya, di sini firman Tuhan mengatakan dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita
Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Amin Bapak Ibu. Ya. Pengharapan di sini yang dimaksud pengharapan yang seperti apa? Oh, saya punya pengharapan ya, supaya nanti ya saya dapat setelah COVID ini berlalu, pengharapan saya ini. Ya, bisa saja itu harapan kita. Tetapi pengharapan yang lebih daripada itu yaitu tadi ayat yang kedua, di mana kita memiliki pengharapan akan menerima berkat kemuliaan dari Tuhan. Dan ketika berkat kemuliaan itu diberikan dan menjadi milik kita, berarti apa? Sudah pasti kita berada di dalam kekekalan. Amin Bapak Ibu. Ya, di dalam kekekalannya Tuhan. Oleh sebab itu, di sini Rasul Paulus menasehatkan pada waktu itu jemaat di kota Roma, ketika mereka mengalami aniaya, mengalami sengsara, ya mengalami masalah-masalah, persoalan-persoalan yang membuat hidup mereka tidak nyaman. Rasul Paulus mengatakan, jangan menyerah. Kamu harus berbangga terhadap kesengsaraan ini. Ya, di dalam catatan saya Bapak Ibu, di dalam ayat yang ketiga, dalam terjemahan baru, ya di dalam Alkitab kita ditulis, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Jadi dikatakan dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ya di situ ada ya FAYH, ya dikatakan kita malah bersuka cita. Sesuatu yang aneh Bapak Ibu, sengsara kok malah bersuka cita. Tetapi nanti kita akan bahas bersama-sama. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, ya, kita harus bersuka cita pada waktu kita mengalami kesulitan atau cobaan. Ya, bahkan di dalam bahasa Indonesia masa kini, ya, dikatakan kita pun bergembira dalam penderitaan. Halo, siapa yang mau bergembira dalam penderitaan? Enggak ada orang yang mau. Tetapi firman Tuhan menasihatkan supaya kita apa? Bermegah. Supaya apa? Kita bangga. Supaya apa? Kita bersuka cita, kita bergembira ketika kita mengalami kesulitan, mengalami penderitaan. Artinya penderitaan yang mencoba menghambat iman percaya kita. Bapak Ibu, minggu yang lalu saya katakan, kalau kita melihat ya COVID-19 ini dengan kacamata Tuhan, sebenarnya pandemi COVID-19 ini adalah cara Tuhan untuk menguji iman kita. Seberapa besar iman kita, kasih kita kepada Tuhan. Baru dikasih COVID Bapak Ibu. Belum ya hujan belerang, hujan api, belum ancaman-ancaman yang lain. Banyak orang yang mulai mundur. Ya memang COVID itu bahaya, berbahaya. Tetapi asal kita tetap ikuti protokol kesehatan, saya percaya kita semua pasti selamat. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, kalau kita nyalai aturan dimanapun Bapak Ibu, ya tetap kita akan kena batunya. Selama kita enggak nyalai aturan, kita pasti akan selamat. Di rumah tok juga bisa kena COVID Bapak Ibu. Kalau kita stres, di rumah stres Bapak Ibu, ya imun kita turun, ya kita bisa sakit Bapak Ibu. Ya COVID-nya enggak di rumah, kalau kita sakit larinya kemana Bapak Ibu? Ke rumah sakit. Ke rumah sakit kita ketemu banyak orang kena COVID Bapak Ibu. Amin. Tapi kalau kita tetap ikuti protokol kesehatan, ya kita akan aman Bapak Ibu. Ya, sampai mana tadi Bapak Ibu? Kok sampai di sini? Ya, jadi Bapak Ibu, kalau dengan kacamata Allah, ya pandemi ini adalah cara Tuhan untuk menguji, menyelidiki hati kita, iman kita, seberapa dalam kasih kita kepada Tuhan.
Seberapa besar cinta kita kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu, saya tidak mengatakan yang tidak ada di sini nggak cinta Tuhan. Mungkin ada banyak alasan nggak ada di sini karena faktor usia. Ya, ketika saya merenungkan kalau mengikuti aturan dari pemerintah umur 50 tahun ke atas, yang di sini anak-anak muda semua Bapak Ibu. Golongannya kayak Pak Balo, Pak Suhadi, Pak Sukardi, Pak Nanang, ya nggak akan datang Bapak Ibu, betul. Ya karena jemaat di sini rata-rata udah setengah baya, ya setengah abad ke atas Bapak Ibu. Mungkin ada alasan-alasan yang lain. Ya, karena mungkin saya lebih nyaman secara online, monggo silahkan. Tetapi bagi mereka yang adem ayem, online ya enggak, onset ya enggak. Lah ini ciloko Bapak Ibu. Ini ciloko. Ini yang menjadi keprihatinan saya. Ya, kalau keluar saja berani, kalau disuruh ibadah kok wangele bukan main. Nah, tapi itu akan dipertanggungjawabkan masing-masing di hadapan Tuhan. Tetapi mari kita buktikan kecintaan kita kepada Tuhan, bahwa pandemi ini menguji kita. Kita katakan kepada Tuhan, saya mau masuk hitungan orang yang tahan uji. Amin Bapak Ibu. Jadi di sini dikatakan Bapak Ibu, kita harus malah berbangga, ya, bermegah dalam kesengsaraan, dalam penderitaan, dalam ujian iman kita. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan kesengsaraan, kesulitan, penderitaan akan menimbulkan ketekunan, menimbulkan kesabaran, membuat orang menjadi tekun. Harusnya itu Bapak Ibu. Karena apa? Kalau kita lihat secara di dalam ayatnya yang ketiga dan keempat ini ada rumusan. Ya, formulanya seperti ini Bapak Ibu. Ya, tolong slide berikutnya. Ya, formulanya ya di dalam Alkitab kita dikatakan. Ya, terus Mas. Nah, kesengsaraan menghasilkan apa Bapak Ibu? Ya, menimbulkan ketekunan. Jadi ini rumusannya seperti ini Bapak Ibu, dan ini tidak bisa tidak. Ini firman Tuhan. Jadi kesengsaraan menimbulkan ketekunan, lalu ketika kita tekun menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Orang yang memiliki mental pejuang, ya, orang yang memiliki mental tidak kenal menyerah, pasti akan melakukan ini Bapak Ibu. Apapun tantangannya, bukan hanya berbicara masalah rohani, secara jasmani pun, orang itu tidak akan pernah menyerah. Karena apa? Ketika dia menghadapi persoalan, ketika dia mengalami kesengsaraan, orang yang memiliki mental pemenang, mental pejuang, orang itu tidak akan tinggal diam berpangku tangan menyerah dengan keadaan. Ya, di dalam catatan saya Bapak Ibu, di sini saya memberikan contoh. Ya, mungkin Bapak Ibu kenal, pernah mendengar Steve Jobs. Ya, kalau Bapak Ibu punya gadget, punya elektronik, ya, yang gambarnya Apple dicokot titik itu Bapak Ibu, ya Apple, ya ini karyanya. Dia seorang terkenal, dia seorang miliarder, dia seorang yang sukses. Tetapi kalau Bapak Ibu lihat, ya kisahnya, ketika lahir dia nggak langsung sukses seperti itu Bapak Ibu. Ya, ketika dia dilahirkan dia tidak langsung menjadi seorang yang terkenal begitu saja. Bahkan ketika usianya tumbuh sebagai anak-anak, sebagai remaja, tidak langsung begitu saja. Dia menjadi seorang terkenal, punya usaha yang sangat bonafit saya katakan. Karena apa? Produknya itu dikenal. Bahkan kemungkinan gadget yang ada di tangan Bapak Ibu Saudara di bawah dari produk ini. Ya. Setahu saya Apple itu merek terkenal dibanding dengan Oppo, Samsung, apalagi Samsung Bapak Ibu. Ya, itu produk di bawahnya. Apple tuh
produk yang sangat tinggi. Tetapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat ya, kisahnya Steve, ya dia lahir tanpa orang tua. Bayangkan Bapak Ibu, lahir tanpa orang tua. Bapak Ibu bisa bayangkan, ya terlahir tanpa orang tua. Itu kan gak masuk akal Bapak Ibu. Mau lahir kok tanpa orang tua? Ya kalau meledak dari batu. Mungkin orang tuanya buang dia atau orang tuanya telah mati, saya tidak tahu. Tapi dalam catatan saya, dari sumber yang saya dapatkan, Steve lahir tanpa orang tua. Lalu dia diadopsi oleh sebuah keluarga yang kurang mampu, bukan orang yang kaya raya, bukan. Diadopsi oleh keluarga yang kurang mampu. Bahkan Steve tidak pernah menamatkan kuliahnya. Dia pernah kuliah, tetapi dia tidak pernah tamat. Karena apa? Keuangan. Karena apa? Biaya. Bahkan saking kerenya, saking miskinnya, ya Steve juga sering tidur di lantai kamar temannya, numpang tidur Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, anak-anak muda bersyukur punya rumah, ya punya kamar pribadi, bisa tidur dengan nyenyak. Lah ini Steve turun numpang Bapak Ibu. Bahkan dia, ya di masa mudanya dia sering mengumpulkan botol Coca-Cola untuk apa? Ditukar dengan uang, dalam tanda kutip. Dia pernah menjadi seorang pemulung. Bahkan makan gratis seminggu sekali, ya di kuil lokal. Pada tahun 1978, ya Steve memulai perusahaan Apple Computers dengan Steve. Ya, juga rekannya namanya, makanya dikatakan Steve Jobs. Ya, ada beberapa Steve yang membuat satu satu usaha. Ya. Meski tidak punya uang, Steve punya ide, punya visi dan ide inovatif untuk mengubah dunia. Akhirnya apa? Dia memiliki mental pejuang. Dia memiliki mental pemenang. Sehingga apa? Dia tidak menyerah begitu saja dengan keadaan. Dia berusaha, dia punya visi, dia punya misi. Akhirnya apa? Keadaannya itu membuat dia semakin tekun, semakin giat, semakin berusaha. Dan akhirnya apa? Dia berhasil Bapak Ibu. Dia berhasil menjadi seorang pengusaha kaya raya. Ini dalam bidang sekuler, jasmani Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu kita buka dalam Yakobus pasal yang pertama. Kitab Yakobus pasal yang pertama. Ayatnya yang ke-12. Secara jasmani, ya kita sudah diberikan contoh melalui seorang yang namanya Steve. Mungkin kalau Bapak Ibu lihat di media sosial, ya di Google, ya orang yang tadinya miskin dan kaya. Karena apa? Usaha, kerja keras, ketekunan Bapak Ibu. Dan akhirnya membuahkan hasil. Banyak sekali. Dan secara rohani, apakah firman Tuhan juga menasihatkannya seperti itu selain di dalam Roma pasal 5 ayat 3 dan 4. Di sini dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 12 firman Tuhan juga mengatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin Bapak Ibu. Orang yang bertahan, orang yang tekun pasti akan berhasil. Orang yang bertahan, orang yang mau kerja keras, orang yang mau maju, orang yang tidak menyerah, dia akan menerima, menikmati hasilnya. Mungkin bagi Bapak Ibu, kalau kita melihat latar belakang kita,
Ya, ketika saya berkunjung kepada satu keluarga, bapak ini cerita tentang masa lalunya, betapa sulitnya kehidupan keluarganya. Tetapi saat ini, karena apa? Mau berusaha, mau tekun, mau kerja keras, anak cucunya semuanya diberkati Tuhan, saudara-saudaranya diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ya, kesengsaraan akan menghasilkan ketekunan, dan ketekunan akan menghasilkan tahan uji. Karena apa? Orang yang bertekun dalam melakukan suatu usaha tanpa mengenal menyerah akan membuat orang tersebut menjadi orang yang tangguh dan tahan uji di segala medan atau situasi. Ya, orang yang tekun, orang yang selalu melakukan usahanya tanpa mengenal menyerah, ya dia akan tahan uji, menjadi orang yang tangguh. Ditaruh di posisi manapun, dalam kondisi apapun, cuaca apapun, menter Bapak Ibu. Mau COVID, mau flu burung, mau apa lagi, tetap setia kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena apa? Kita menjadi orang-orang yang tahan uji. Amin. Ya, bukan saya menubuatkan, bukan saya juga mendoakan. Saya tidak tahu tantangan apa yang akan datang berikutnya. Karena apa? Ujian itu akan membawa kita naik. Amin. Dan ketika kita naik, ada ujian lagi Bapak Ibu. Ya, seperti anak sekolah dari mungkin playgroup, ya kelompok bertumbuh bersama, lalu playgroup, apalagi TK, ya lulus SD Bapak Ibu 6 tahun diuji, kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6 lulus, masuk lagi SMP Bapak Ibu, SMP ya diuji kelas 1, kelas 2, kelas 3 lulus, naik lagi tingkatnya Bapak SMA, ya 3 tahun lulus, kuliah Bapak Ibu. Ya ada yang 3 tahun selesai, ada yang 4 tahun selesai, ada yang 5 tahun selesai, lulus. Apalagi Bapak Ibu, mungkin S2, S3, lanjut kepada gelar profesi dan sebagainya Bapak Ibu. Sampai kita menjadi orang yang bisa menikmati jerih payah kita. Sehingga apa? Ketika kita bekerja, kita menikmati hasilnya. Bukan berarti orang Bapak Ibu, mereka yang berhasil, kerjaannya enak sekarang, punya pangkat, ya waktu itu ongkang-ongkang kaki Bapak Ibu malas-malas, enggak. Ya, tanya kepada mereka, mereka kerja keras. Ya, belajar dan sebagainya, akhirnya berhasil Bapak Ibu. Jangan kita melihat keberhasilan orang itu ketika ada di puncak teratas, tapi lihat bagaimana mereka bisa ke atas. Demikian juga untuk kita menerima kemuliaan Tuhan, ya ada prosesnya. Tadi kesengsaraan, jangan kesengsaraan itu membuat, jangan penderitaan itu membuat, jangan masalah itu membuat kita mandek. Tidak Bapak Ibu, justru ya kalau kita memiliki mental pemenang, kita bisa katakan saya mau bertekun. Justru ya masa-masa seperti ini buktikan kita mau bertekun di dalam Tuhan. Coba Bapak Ibu, saya tidak habis pikir, seandainya apa yang terjadi di Cina, ya di mana kekristenan itu dihambat, indahe, apa itu Bapak orang Jawa itu, ya gereja kosong Bapak Ibu. Ya jangankan kita nyanyi sorak-sorak bahwa Alkitab dilempit-lempit konangan saja kita bisa dipenjara. Sedangkan sampai hari ini kita beribadah masih didukung oleh pemerintah. Kita direstui, kita dilindungi. Ayo kita gunakan kesempatan ini Bapak Ibu. Jangan karena hal-hal yang terjadi saat ini membuat iman kita menjadi padam. Salah. Justru ini saatnya kita tunjukkan ketekunan kita kepada Tuhan. Kalau kita berani keluar kemana-mana, berarti kita berani untuk beribadah kepada Tuhan. Kadang Bapak Ibu tadi saya ngelus dodo, orang kadang nggak sadar, mau kemana? Mau ke sini, tapi tak lihat ini catatan kok gak ono. Ya alasannya, wah mungkin nggak tahu lah saya Bapak Ibu. Ya tapi ayo kita maju bersama-sama di dalam Tuhan. Ya
Yang terakhir Bapak Ibu. Ya, yang terakhir. Mengapa orang berani tekun dan orang menjadi tahan uji? Karena apa? Mereka memiliki pengharapan. Jadi kuncinya ketika kita memiliki pengharapan, ketika kita memiliki tujuan yang jelas, orang itu akan melakukan segala sesuatu untuk mencapai tujuan. Ya, saya membayangkan kenapa Steve dia mau tekun, kenapa dia mau berusaha, dia tidak menyerah dengan kondisi keadaan. Karena apa? Dia memiliki visi, memiliki cita-cita, memiliki misi, yaitu apa? Mengubah dunia. Para tokoh-tokoh dunia yang sekarang terkenal, orang-orang yang mungkin punya usaha dan berhasil, mungkin dengan latar belakang bukan seorang yang mampu, bukan seorang yang kaya raya, tetapi pada akhirnya kenapa sekarang dia menjadi seorang miliarder, seorang yang berhasil? Karena apa? Dia memiliki visi, dia memiliki tujuan hidup. Saya mau mengubah dunia. Siapa itu orang kaya kedua di Cina yang punya perusahaan Alibaba itu siapa? Jack Ma. Ya, dia bukan seorang yang kaya, enggak Bapak Ibu. Tetapi dia punya visi, punya tujuan. Dan dia berusaha. Bahkan mungkin konglomerat Indonesia yang mungkin sekarang enggak tahu meninggal atau belum. Siapa itu? Bob Sadino. Ya. Bukan seorang yang dilahirkan kaya raya, enggak. Tapi ada usaha. Dia punya cita-cita, punya visi, punya tujuan hidup. Sehingga membuat dia tekun, berusaha. Akhirnya dia menikmati hasilnya. Demikian juga firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Untuk kita menerima kemuliaan Tuhan. Untuk kita menerima pengharapan yang kita tunggu-tunggu. Yaitu apa? Kemuliaan hidup kekal yang dari Tuhan. Ketika ada kesengsaraan, kita harus bertekun. Kita tidak boleh mundur, kita harus maju. Dan ketika kita bertekun akan menghasilkan orang-orang yang tahan uji. Kalau kita memiliki semangat seperti ini Bapak Ibu, apapun tantangannya, kita tidak akan peduli. Karena apa? Dulu saja Tuhan sudah menolong kita. Dulu saja Tuhan sudah memimpin kehidupan kita. Dulu saja Tuhan sudah membantu kita. Dulu saja Tuhan sudah menyelamatkan kita. Apalagi sekarang. Yang penting jangan nyalain aturan Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan A, ya lakukan A. Kalau Tuhan mengatakan B, ya lakukan B. Kalau Tuhan mengatakan ke sana, ya ke sana, ke sini, ya ke sini. Jangan semaunya sendiri. Jadi Bapak Ibu, mengapa ada orang yang bisa dalam kesengsaraan justru bertekun dan menjadi orang yang tahan? Kan apa? Ada pengharapan, ada tujuan di dalam hidupnya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu, ketika di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, kita selalu mengatakan, saya akan menerima kemuliaan Tuhan. Saya pasti akan menerima kemuliaan Tuhan. Saya pasti akan menerima kemuliaan yang dari Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, kesulitan apapun itu tidak akan pernah menghentikan ketekunan kita untuk mencari Tuhan. Ya, seperti pujian tadi, memandang wajah-Mu, ya, mengejar hadir-Mu. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita harus punya komitmen seperti itu. Kita harus punya, ya, kesepakatan seperti itu di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, apa yang menjadi tantangan kita pada hari ini, biarlah itu akan menghantarkan kita
kepada satu nikmat yang dari Tuhan, yaitu apa? Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Bapak Ibu bayangkan, Tuhan datang membawa mahkota kehidupan, seperti yang dikatakan Yakobus. Berbahagialah ya orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tuhan datang kepada kita sambil bawa mahkota. Mahkotanya bukan mahkota yang ecek-ecek, mahkota hayat Bapak Ibu. Siap disematkan di kepala kita, dan Tuhan mengatakan, sabaslah engkau anakku yang setia. Amin Bapak Ibu. Tuhan memanggil kita dengan nama kita masing-masing. Ya, Tuhan itu luar biasa. Kita ini ciptaan Tuhan, kita ini pilihan Tuhan. Sebelum kita ada, sebelum orang tua kita ada, sebelum mbah kita ada, sebelum buyut kita itu ada Bapak Ibu. Tuhan sudah memilih kita, memanggil kita dengan nama kita masing-masing. Amin Bapak Ibu. Ya, wong kok enek wong lahir modelnya kok gini kayak jeneng Agus. Loh benar Bapak Ibu. Ya. Ya, kalau Bapak Ibu baca dalam Yesaya pasal 43, aku menyebut engkau dengan namamu. Ya, nama kita masing-masing Tuhan sudah sebut. Ya, Agus iku, ya, si A, si B, si C, si D. Wah, itu menjadi umatku. Ya, Tuhan menyebut nama kita. Luar biasa Bapak Ibu. Dan Tuhan datang. Ya, sabaslah engkau hambaku yang setia. Ini loh mahkota yang aku janjikan. Karena engkau terbukti tekun dan tahan uji, engkau mengasihi aku. Disematkan Bapak Ibu. Apa gak membusungkan dada Bapak Ibu? Apa kita enggak bermegah? Apa kita enggak bangga Bapak Ibu? Kapan hari saya didatangi Pak Camat aja bangga Bapak Ibu. Ya, saya katakan, waduh membalin Mbak, aku kilo. Ya gimana ya Mbak? Pak Camat teko lah, kok aku nggak kasoblong Pak. Ya, saya senang didatangi Pak Camat Bapak Ibu. Ya datang ke sini saya senang, apalagi Tuhan yang datang Bapak Ibu. Gus, waduh tambah senang Bapak Ibu. Ya, jadi mari Bapak Ibu, firman Tuhan ini mengajar kita untuk kita bertekun di dalam Tuhan dan terus maju di dalam Tuhan. Amin. Siap bertekun di dalam Tuhan, menjadi orang yang tahan uji, dan siap memiliki pengharapan di dalam Tuhan, siap menerima mahkota kehidupan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Saya undang pemusik akan maju ke depan. Kita naikkan pujian tadi. Ya. Mengejar hadir-Mu. Mungkin singkat bisa bantu saya. Haleluya. Saya mengajak kita semua saat kita menaikkan pujian ini Bapak Ibu, kita naikkan pujian dengan segenap hati, bahwa ini yang akan menjadi doa kita, janji kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Dekat padamu itu rinduku. Haleluya. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa
aku mengatakan kebenaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Haleluya. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebenaran, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Pagi hari ini sebelum saya berdoa untuk kebenaran firman Tuhan bagi kita semua, saya memberikan waktu kepada Bapak Ibu Saudara semua, baik yang ada di tempat ini ataupun di rumah yang sedang mengikuti ibadah secara online. Mari berdoa di hadapan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau bertekun di dalam Engkau. Saya mau menjadi orang-orang yang tahan uji di hadapan Tuhan. Saya mau menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, karena saya ingin menerima berkat kemuliaan itu. Saya ingin menerima mahkota kehidupan dari Tuhan. Saya tidak ingin kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu, katakan hal itu berulang-ulang di hadapan Tuhan sebagai doa. Bapak Ibu Saudara semua, mungkin di sisi lain kita punya pergumulan. Saya percaya pergumulan kita Tuhan pasti akan tolong. Tetapi yang jauh lebih penting, katakan pengharapan saudara ini di hadapan Tuhan. Tuhan, saya mau menerima mahkota hidup yang kekal. Saya mau menerima kemuliaan yang dari Tuhan. Saya ingin menerima berkat itu dari Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, katakan, sampaikan doa itu kepada Tuhan. Istrimu, suamimu tidak akan pernah bisa memberikan pengharapan ini. Anak-anakmu, orang tuamu, saudara-saudaramu, pimpinanmu tidak akan bisa menjamin hidup saudara. Hanya ketika saudara tekun di hadapan Tuhan, hanya saudara menjadi orang-orang yang tahan uji, memiliki iman yang berkualitas, orang-orang yang mau mengasihi Tuhan, orang-orang yang membuktikan cinta saudara kepada Tuhan. Orang-orang itu yang berhak menerima anugerah kemuliaan yang dari Tuhan. Sebab firman Tuhan sudah jelas. Berbahagialah orang yang bertekun di dalam pencobaan, orang yang tahan uji. Dan orang-orang itu akan menerima mahkota yang Tuhan janjikan. Dan kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk pelayan-pelayan ibadah yang sudah melayani pada pagi hari ini. Untuk worship leader, para singer, untuk para pemain musik, bahkan penerima tamu, juga yang bertugas sebagai checkpoint, ya, kebersihan, keamanan, bahkan kehadiran Bapak Ibu Saudara semua. Untuk doa-doa Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, pengumumannya Bapak Ibu, dari sekolah minggu nanti rencana akan ada Natalan anak sekolah minggu tapi secara online. Untuk lebih jelasnya nanti akan habis ibadah saya akan kirim ke grup WA masing-masing, ke grup WA. Jadi saya tidak akan baca Bapak Ibu karena banyak sekali. Jadi Bapak Ibu, ya, yang ikut grup WA baik di Kompria ya maupun di grup
WA GSJA saya akan kirim supaya tidak ada alasan saya tidak tahu pemberitahuannya. Ya pagi hari ini ya saya akan kirim ke grup WA, Bapak Ibu bisa baca. Kalau kurang jelas nanti ada nomor handphone yang bisa dihubungi. Ya, dan minggu depan tetap ada ibadah ya baik secara online maupun onsite. Ya, di rumah tetap jam 7 kita mulai ibadah dan di gereja jam 7. Dan saya terus mendorong Bapak Ibu, ayo kita tetap semangat di dalam Tuhan, kasih tahu teman-teman kita ya untuk mereka tetap semangat di dalam Tuhan. Kalau mau ke gereja ya monggo, tetap ikuti aturan kesehatan, protokol kesehatan. Amin Bapak Ibu. Dan saya percaya kita pasti diberkati Tuhan. Ya, dan mungkin sepanjang minggu ke depan ya ada kegiatan hari Rabu, ada kaum wanita secara virtual ya pakai Zoom meeting. Jadi bagi ibu-ibu yang belum tergabung dalam Zoom, monggo silahkan gabung bersama-sama. Lalu mungkin nggak tahu Selasa nanti ada KKA atau tidak dari KKA Battle apa mana itu, kakaknya Pak Juhadi ya nanti bisa di via WA saja kita bisa konfirmasi ya, mungkin itu saja. Dan tetap jaga kesehatan, Bapak Ibu bisa kemana-mana tapi tetap jaga kesehatan, lindungi diri supaya kita tetap sehat. Amin Bapak Ibu. Ya kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, sudah lewat ya 4 menit. Sekali lagi kita bangkit berdiri bersama-sama. Ya kita akan akhiri ibadah kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah pada pagi hari ini. Dan hamba berdoa menyerahkan seluruh jemaat Tuhan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau akan memberkati setiap umat-Mu, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Engkau sendiri yang akan memelihara, melindungi, menyertai, memimpin dan menolong kehidupan mereka, bahkan segala usaha pekerjaan yang mereka tekuni sepanjang minggu ini ya Tuhan. Engkau sendiri yang akan memberkati, mendatangkan keberhasilan. Engkau sendiri yang akan mengutus berkat Tuhan dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan datang kepada mereka. Dan ajar mereka, ingatkan mereka untuk mereka hidup di dalam takut akan Tuhan, mengandalkan Engkau. Sebab kami percaya ketika segala sesuatu kami kerjakan dengan melibatkan Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Sebab yang susah akan menjadi mudah, yang sulit akan menjadi mudah, berkat yang tertutup akan dibukakan. Dan firman-Mu mengatakan Engkau akan memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Bahkan Engkau akan memperluas daerah kekuasaan kami. Engkau akan melindungi kami dari segala mara bahaya, malapetaka, kecelakaan, gangguan kuasa setan, ataupun orang-orang yang ingin berbuat jahat atas kehidupan kami. Engkau sendiri yang akan memberikan damai sejahtera kepada setiap pribadi kami, memberikan sukacita kepada setiap pribadi kami, bahkan keluarga kami. Dan Tuhan senantiasa berjalan di depan kami, menjadi pembela, menjadi pelindung, dan Engkau yang menjadi naungan kami ya Tuhan. Sehingga Tuhan yang akan senantiasa mengokohkan dan menegakkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini, dan memberkati kami semua yang sudah hadir pagi hari ini ataupun yang mengikuti ibadah secara online pada hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami menaikkan segala ucapan syukur kami, dan kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan, dan terimalah pada pagi hari ini berkat nikmat damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga. Berkat kasih sayang, kasih karunia, dan berkat anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta berkat persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan menyertai, memimpin, dan menolong setiap pribadi kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha tiba. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput salehnya. Kita semua yang percaya dan yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Ya, sebelum bubar Bapak Ibu lihat ke kanan kiri sambil beri senyum. Ya, gini saja, enggak usah salaman Bapak Ibu ya. Dan bisa keluar lewat pintu secara
Ya, jangan keruyuk-keruyuk secara apa itu. Ya, pokoknya itulah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Ya, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.